teman-teman, ada yang tahu nggak? Siapa itu Wali Songo? Wali Songo merupakan sebutan untuk 9 tokoh spiritual yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Bagaimana peran mereka dalam peradaban Islam Indonesia? Akan kami jelaskan satu persatu. Cerita pertama kisah dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nama asli beliau Maulana Malik Ibrahim bin Jamaluddin Akbar, putra dari Syekh Jumadil Kubra keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Fatimah Az-Zahra. Maulana Malik Ibrahim adalah salah seorang tokoh penyebar Islam pertama di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali Songo. Babat ing Gresik menyatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah tokoh Islam pertama yang datang ke Gresik. Ia datang bersama Said Yusuf Al-Mahrabi, Maulana Mahpur, dan 40 orang lainnya. Rombongan Maulana Malik Ibrahim berlayar ke Jawa untuk menyebarkan agama sambil berdagang. Mereka berlabuh di Gresik pada tahun 1371 M. Pada tahun itu, penguasa Kesultanan Kedah adalah Sultan Ibrahim Syah. Masa pemerintahannya 1321 sampai 1373. Mereka menetap di Kampung Sembalo, Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik, tidak jauh dari kompleks makam Sayyidah Fatimah binti Maimun. Pada awal-awal dakwahnya, Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid di Desa Pesucinan, Kecamatan Manyar, Gresik, untuk beribadah sekaligus memberikan pengajaran Islam. Caranya persuasif, tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan penduduk lokal. Ia hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan Islam. Sikapnya yang ramah tamah membuat masyarakat sekitar terpikat, sehingga banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Setelah berhasil memikat hati masyarakat Gresik dan mulai terkenal, Maulana Malik Ibrahim memulai dakwahnya keluar. Strategi yang ia gunakan adalah berdagang. Ia berdagang di dekat pelabuhan. Di Desa Rumo, menurut cerita setempat, desa itu adalah tempat tinggal orang-orang Rom Persia. Hal ini ia gunakan sebagai strategi untuk mendekati masyarakat melalui pergaulan karena di pasar, ia dapat berinteraksi dengan siapa saja, baik bangsawan, pemilik kapal, pemodal, maupun rakyat jelata. Dakwahnya di jalur ini pun berhasil, banyak masyarakat, baik rakyat kecil maupun bangsawan dan saudagar yang masuk Islam. Maulana Malik Ibrahim khawatir informasi tentang dakwahnya terdengar sampai ke Istana Majapahit. Oleh karenanya, ia pergi ke Kutaraja Majapahit di Trowulan untuk meminta izin berdakwah kepada raja sekaligus mengajak raja untuk memeluk agama Islam. Kemungkinan, saat ia datang ke Trowulan, Kerajaan Majapahit berada di bawah kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 M atau Prabu Wikramawardhana 1389 sampai 1429. Rombongan Maulana Malik Ibrahim pergi ke Kutaraja Majapahit untuk menghadap kepada raja. Raja Majapahit menyambut baik kedatangan mereka, tetapi belum berkenan memeluk Islam. Kerajaan Majapahit memang terkenal bercorak inklusif terhadap semua keyakinan yang tidak berupaya merongrong kekuasaan. Raja Majapahit bahkan memberikan sebidang tanah kepada Maulana Malik Ibrahim di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah yang sekarang kita kenal dengan Desa Gapura. Di Desa Gapura ini, Maulana Malik Ibrahim mendirikan pesantren untuk mencetak kader-kader dai Islam dengan harapan kelak mereka menyebarkan ajaran Islam ke seantero Nusantara. Pada saat itu, benih-benih perang saudara akibat perebutan kekuasaan di Kerajaan Majapahit sudah mulai muncul. Hal ini berakibat pada krisis ekonomi, terutama melanda masyarakat miskin yang secara kasta tersisihkan dalam struktur masyarakat Hindu. Oleh karenanya, Maulana Malik Ibrahim di samping berdakwah, juga mengajarkan masyarakat cara-cara baru bercocok tanam demi tujuan berdikari secara ekonomi. Selain itu, ia juga mengobati secara gratis orang-orang sakit yang tak mampu berobat ke tabib. Sehingga, hal ini kian menarik hati rakyat. Banyak masyarakat yang memeluk agama Islam. Maulana Malik Ibrahim tinggal di Desa Gapura, Kota Gresik, hingga akhir hayatnya. Cerita selanjutnya yaitu tentang Sunan Giri. Sunan Giri dikenal sebagai ulama yang ahli dalam ilmu tauhid dan fikih. Ia sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum agar tetap sesuai dengan ajaran Nabi. Dalam hal ibadah, beliau tegas menolak praktik yang bercampur dengan adat dan kepercayaan lama. Menurutnya, ibadah harus dijalankan secara murni dan sesuai dengan Al-Quran serta Sunnah Rasul.
tanpa pengaruh animisme atau kepercayaan lain. Sunan Giri menggunakan seni sastra sebagai media dakwah dalam menyebarkan Islam. Bentuk seni yang ia kembangkan meliputi tembang dan permainan tradisional. Beberapa permainan yang diciptakannya antara lain jamuran kejar-kejaran, cublak-cublak suang teka-teki, kilungan, dan giula ganti. Selain itu, Sunan Giri juga menciptakan berbagai tembang yang mengandung ajaran moral dan nilai keislaman. Salah satunya adalah Lir Ilir, lagu yang syarat dengan makna luhur, mengajak umat untuk selalu berusaha dan memperbaiki diri. Syairnya menggambarkan ajakan untuk bangkit, berusaha dengan tekad kuat, dan memanfaatkan kesempatan yang ada demi kebaikan. Tembang lainnya adalah Dandang Gula, sebuah kidung yang berisi pesan kebijaksanaan dan kebenaran. Liriknya mengandung makna tentang perjalanan hidup manusia, pentingnya memahami hakikat diri, serta nilai-nilai keutamaan dalam menjalani kehidupan. Sunan Giri juga menciptakan Dandang Gula Silir, sebuah kidungan yang tidak hanya mengandung ajaran kebijaksanaan, tetapi juga membangkitkan rasa persahabatan bagi pendengarnya. Liriknya mengandung pesan spiritual yang menggambarkan perjalanan hidup manusia serta perlunya memahami nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Kidungan ini juga mengajarkan tentang pentingnya introspeksi diri dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Selain itu, Sunan Giri juga mengubah tembang Macapat Mijil. Tembang ini melambangkan kelahiran atau keluarnya seorang bayi dari rahim ibunya, yang juga dapat diartikan sebagai munculnya ide atau gagasan dari pikiran sang pencipta. Dalam konteks spiritual, Mijil menggambarkan proses pencarian ilmu dan kebenaran, di mana seseorang harus melalui berbagai tahapan untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Salah satu bait terkenal dari tembang Mijil yang dikarang Sunan Giri berbunyi, "Dedalan guna lawan sekti, kudu endap asor, wani ngalah luhur wekasane." Bait ini mengandung ajaran tentang etika dan moral, menekankan bahwa seseorang yang berilmu dan berkuasa harus tetap rendah hati. Selain itu, keberanian untuk mengalah dalam situasi tertentu justru akan membawa kemuliaan di kemudian hari. Terdapat karomah dan peninggalan Sunan Giri. Karomah adalah perbuatan luar biasa yang melampaui adat istiadat setempat dan hanya diberikan oleh Tuhan kepada para wali. Selain karomah, ada beberapa tingkatan lain dari perbuatan yang menyalahi kebiasaan, yaitu: pertama, maunah keistimewaan yang diberikan kepada orang Islam biasa. 2. Istidroj keistimewaan yang dimiliki oleh orang jahat atau kafir. 3. Irhas keistimewaan yang diberikan kepada para nabi saat mereka masih kecil sebelum menjadi rasul. Keempat, sihir atau hipnotis, keahlian luar biasa yang dapat dipelajari dan ditiru oleh orang lain, seperti sihir dan hipnotis. Beberapa peninggalan Sunan Giri yang masih ada hingga kini antara lain, pusaka suro-suro ngon keris peninggalan yang disimpan di makam Sunan Giri, tangga bambu tangga yang digunakan Sunan Giri saat berdakwah di Langgar Gumeno, menara masjid, kentongan, beduk, dan mimbar peralatan yang digunakan dalam penyebaran Islam. Tongkat berisi tombak, sebuah tongkat dengan tombak di dalamnya. Kitab Sitina, kitab berisi pelajaran fikih. Kayu ukir, hiasan kayu di dinding makam Sunan Giri dan Sunan Prapen. Batu anak batu yang terdapat di halaman luar makam Sunan Giri. Pusaka roh, pusaka dari Maulana Ishak yang dipercaya dapat meredakan pertengkaran. Hingga kini, tidak ada yang berani membuka sarungnya. Itu saja yang bisa kita bahas tentang Sunan Giri. Cerita selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang, yang memiliki nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim, lahir pada tahun 1465 di Rembang dan wafat pada tahun ke-1525. Ia merupakan putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila, serta anak keempat dari 5 bersaudara. Kakak-kakaknya adalah Nyai Patimah, Nyai Gadeng Panyuran, Nyai Wilis, Nyai Pengulu, dan Nyai Taluki, Nyai Gadeng Maloka, sedangkan adiknya, Raden Kasim, kelak dikenal sebagai Sunan Derajat. Secara garis keturunan, Sunan Bonang adalah keturunan ke-23 Nabi Muhammad melalui jalur Siti Fatimah dan Elai bin Abi Thalib. Dalam serat Darmo Gandul, ia dijuluki Said Kramat dan disebut sebagai keturunan Nabi dari jalur ayahnya. Sebagai seorang wali, Sunan Bonang memiliki keahlian dalam berbagai bidang, termasuk ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, serta ilmu kesaktian.
Ia dikenal sebagai penyebar Islam yang menggunakan seni dan budaya dalam dakwahnya. Salah satu metode dakwahnya adalah melalui gamelan, khususnya alat musik bonang, yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam. Sunan Bonang mengikuti jejak ayahnya dalam menyebarkan Islam, khususnya di wilayah Jawa Timur seperti Rembang, Lasem, dan Tuban. Perjalanan dakwahnya dimulai di Kediri, di mana ia membangun musola di Desa Singkal, tepi Sungai Brantas. Ia juga berhasil mengislamkan Adipati Kediri, Arya Wiranatapada, beserta putrinya. Selain itu, Sunan Bonang mendirikan pondok pesantren di Tuban untuk mendidik para calon pendakwah Islam di Jawa. Setelah berdakwah di Kediri, ia melanjutkan perjalanannya ke Demak, Jawa Tengah, dan menjadi salah satu pendukung Kesultanan Demak serta berkontribusi dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Seperti Wali Songo lainnya, Sunan Bonang menggunakan seni dan budaya dalam dakwahnya. Ia menciptakan suluk, yaitu syair berisi ajaran Islam yang dilantunkan dengan iringan gamelan. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Suluk Tombo Ati, yang hingga kini masih sering dinyanyikan di berbagai masjid dan oleh penyanyi religi. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Bonang dikenal dengan penggunaan gamelan, khususnya alat musik bonang, yang berbentuk bundar dengan tonjolan di tengah. Selain sebagai pengiring pertunjukan wayang, bonang juga digunakan aparat desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, dakwah Sunan Bonang tidak selalu berjalan mulus. Ia menghadapi perlawanan dari tokoh-tokoh penganut kepercayaan lama, seperti Ki Butolocaya dan Nyai Pelencing yang menentang ajaran Islam. Meski mendapat banyak tantangan, Sunan Bonang mampu mengalahkan mereka dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keistimewaannya adalah ketika ia menghadapi Ajar Blacak Nyilo dalam Sabung Ayam. Sunan Bonang memerintahkan muridnya, Santri Wujil, untuk mengadu seekor anak ayam melawan ayam lawan. Setiap kali anak ayamnya kalah, Santri Wujil meniupnya hingga tumbuh lebih besar. Akhirnya, anak ayam itu menang dan membuktikan keunggulan Sunan Bonang, sehingga Ajar Blacak Nyilo pun kalah dan harus mengakui kehebatan ajaran Islam. Sunan Bonang dikenal sebagai sosok yang memiliki keahlian dalam seni dan sastra. Dengan latar belakang tersebut, ia menghasilkan berbagai karya sastra, termasuk suluk, prosa, dan kitab. Beberapa suluk yang diciptakannya antara lain Suluk Wujil, Suluk Khalifah, Suluk Kadresan, Suluk Regol, Suluk Bentur, Suluk Wasiat, Suluk Pipiringan, Gita Suluk Latri, Gita Suluk Linglung, Gita Suluk Ingewu, Gita Suluk Jebang, dan Suluk Wego. Selain itu, satu-satunya karya prosa Sunan Bonang yang masih dapat diidentifikasi hingga kini adalah Pitutur Syekh Bahri. Ia juga menulis sebuah kitab tasawuf berjudul Tanbihul Ghafilin yang terdiri dari 234 halaman. Dalam bidang seni musik, Sunan Bonang turut melakukan inovasi pada gamelan Jawa dengan menambahkan instrumen bonang, memberikan sentuhan baru dalam perkembangan musik tradisional tersebut. Cukup sekian dari cerita Sunan Bonang. Peran Sunan Ampel dalam peradaban Islam Indonesia. Nama Sunan Ampel semakin terkenal bahkan sampai saat ini. Nama gelar bagi penyebar ajaran Islam asal Kampa ini tidak asing lagi bagi masyarakat Surabaya pada khususnya dan bagi masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya. Peran Sunan Ampel dalam kehidupan keberagamaan masyarakat tentu sangat signifikan. Ia menekankan nilai kebajikan dan kebajikan ketika berdawahkan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat. Sebagai maha guru bagi para wali lain, pola dakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel yang juga digunakan oleh para wali lainnya dengan cara komunikasi kebudayaan yang ada di Pulau Jawa. Sunan Ampel melakukan dakwah dengan metode-metode budaya dengan memperkenalkan budaya lokal, di antaranya sebagai berikut. Pertama, metode Al-Hikmah. Al-Hikmah atau kebijakan metode dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam dengan membawa kebenaran dengan kemampuan untuk menerima dakwah. Al-Hikmah memiliki kemampuan dan ketepatan dalam memilih teknik dakwah dengan objek mat, you, serta kemampuan dai dalam menjelaskan doktrin-doktrin Islam yang ada dengan bahasa yang baik. Al-Hikmah dalam dakwah sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya berdakwah dalam mengahapi orang yang diajak yang beragam sehingga ajaran Islam yang masuk ke hati para orang-orang yang diajak. Oleh karena itu, ini adalah sistem dan cara berdakwah para wali dengan jalan.
kebijakannya yang dilakukan secara aktif dan sensasional. Kedua, dengan metode Ummah. Metode Ummah adalah metode yang dilakukan sebagai klasifikasi yang sesuai dengan tahap-tahapan pendidikan masyarakat pada saat itu. Ajaran ini dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat dan dijalankan secara bersamaan yang ditempuh berdasarkan pokok pikiran, yaitu memperhatikan bahwa setiap jenjang dan bakat ada tingkat, bidang materi dan kurikulumnya. Dalam tahapan ini pendidikan terdapat pengajaran bagi masyarakat yang ingin belajar mengaji sesuatu dalam masalah fikih dan syariat. Dengan metode ini pendidikan diusahakan ajaran-ajaran yang disampaikan bersifat praktis agar dapat menjadi tradisi yang menciptakan adat lembaga. Ketiga, dengan metode pembentukan, penanaman kader, dan penyebab juru dakwah. Pada metode ini, para pendakwah melakukan dakwah di daerah-daerah yang kosong dari pengaruh Islam agar memudahkan penyebaran Islam. Keempat, dengan mengadakan perkawinan. Dakwah yang dimulai dengan jalur pernikahan membuahkan hasil yang mana seluruh kekuasaan berada di tangan Sunan Ampel. Karakter masyarakat Muslim di Nusantara terlihat terutama di daerah Ampel Denta. Banyak pondok pesantren besar yang berasal dari Jawa Timur. Tidak hanya hal tersebut, Sunan Ampel memberikan perubahan dalam menerapkan hak tanggung jawab yang baik sebagai masyarakat Islam. Pembentukan tersebut menjadi beberapa hal seperti pertama, pembentukan individu yang bertanggung jawab, baik dari sisi jasmani dan rohani dengan menghindarkan diri dari menjauhi minuman arak, beristri dengan secukupnya. Kelima, dakwah berbasis kearifan lokal. Sunan Ampel mendakwahkan Islam melalui budaya diantaranya mengenalkan Moh Limau. Ajaran tentang Moh Limau khas Islam sebagai gantitesa bagi Moh Limau dari Siwa Buddha. Majapahit sebenarnya sangat politis. Bukan semata perilaku sosial kultural melainkan bagian dari elemen politik kerajaan. Sunan Derajat adalah seorang anggota Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur, tepatnya Lamongan. Ia adalah putra dari Sunan Ampel yang dikenal beriki tinggi dan berjiwa sosial. Saat mengajarkan ajaran Islam, beliau menekankan empati, kedermawanan dan gotong royong. Dalam menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam banyak menggunakan ajaran-ajaran luhur dan tradisi setempat, terbukti dengan artefak yang bertuliskan ajaran catur piwulang di kompleks makam Sunan Derajat. Raden Kosim Sunan Derajat adalah salah satu wali yang ada di Lamongan yang paling masyhur, yang mana penyebaran agama Islam di pesisir utara Lamongan berkolaborasi dengan mubalik bernama Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu. Beliau merupakan orang berjasa dalam mendatangkan Sunan Derajat dan berjuang bersama dalam persebaran Islam yang ada di Lamongan. Perjuangan dalam menyebarkan agama Islam di pesisir utara Lamongan tidaklah mudah karena sebelumnya masyarakat sudah mengenal agama Hindu. Pada tahun 1440, Sunan Banjar atau Mbah Banjar melakukan perjalanan lewat laut dari Kalimantan menuju Pulau Jawa dalam rangka melakukan perdagangan. Karena memang pada saat itu hubungan antara kedua masyarakat di dua pulau tersebut cukup terjalin dengan baik melalui perdagangan. Pada saat perjalanan menuju Pulau Jawa, Mbah Banjar mengalami masalah. Kapalnya menabrak karang dan akhirnya karam di tengah lautan. Kemudian beliau ditolong oleh ikan cucut, ikan marlin hingga sampai ke bibir pantai desa Banjar Anyar yang pada waktu itu masih bernama Desa Jelak. Mbah Banjar kemudian ditolong oleh Mbah Mayang Madu, seorang penguasa di kampung Injelak dan merupakan penganut ajaran agama Hindu, yang memang suka menolong orang-orang yang terdampar di wilayah kekuasaannya. Setelah beberapa hari berdiam di rumah Mbah Mayang Madu, Mbah Banjar melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat yang menganut berbagai macam kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan roh-roh para leluhur. Melihat kondisi tersebut, maka Mbah Banjar tergerak hatinya untuk menyebarkan ajaran agama
Islam di tengah-tengah masyarakat dengan cara yang santun, tanpa harus melakukan pertikaian dan pemaksaan. Langkah awal yang dilakukan Mbah Banjar adalah dengan mengajak Mbah Mayang Madu untuk bersedia masuk Islam. Hal itu dilakukan jika sang penguasa wilayah berhasil diislamkan. Maka sudah barang tentu rakyat sekitar akan masuk Islam. Berkat keteguhan, kesabaran, dan ketekunan Mbah Banjar dalam berjuang, akhirnya beliau berhasil mengislamkan Mbah Mayang Madu dan mengetahui ajaran Islam merupakan ajaran yang sesuai dengan hati nurani. Di lain hari, dengan terus berkembangnya Islam di daerah tersebut, Mbah Banjar berinisiatif ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam. Kemudian beliau berunding dengan Mbah Mayang Madu selaku tokoh masyarakat mengenai tenaga pendidiknya. Dari diskusi tersebut muncul ide untuk menemui Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Di sana, beliau menyampaikan keinginannya untuk mendirikan lembaga pendidikan pondok pesantren sekaligus memohon bantuan tenaga pengajar yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama. Sunan Ampel sangat senang mendengar tujuan Mbah Banjar dan dengan senang hati mengabulkan permohonan dan berjanji akan menugaskan putranya, Raden Kosim, untuk pergi ke Banjaranyar agar dapat membantu perjuangan Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu di tempat tersebut. Beberapa minggu kemudian, Sunan Ampel mengutus putranya tersebut untuk pergi ke Lamongan guna membantu Mbah Banjar dengan melewati jalur laut. Namun, saat berada di tengah laut muncul badai, sehingga membuat kapalnya karam. Sunan Derajat mencoba berenang dan menyelamatkan diri dibantu oleh ikan hingga sampai di pinggir pantai. Kemudian ditolong Mbah Mayang Madu. Dari sinilah awal perjuangan Sunan Derajat bersama Mbah Banjar menyebarkan ajaran Islam. Setelah berjalan beberapa tahun, Mbah Banjar berpulang ke Rahmatullah. Beliau dimakamkan di desa Banjaranyar bagian utara. Kemudian menyusul Mbah Mayang Madu pun wafat. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Injelak dan mendapat julukan Sunan Jelak. Sepeninggalan Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu, maka tinggallah Kanjeng Sunan Derajat yang melanjutkan usaha-usaha yang sebelumnya dirintis oleh beliau bersama almarhum dalam usahanya untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Raden Kosim juga menggunakan pendekatan seni budaya. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan metode kesenian guna menarik perhatian masyarakat sekitar yang pada waktu itu masih beragama Hindu-Buddha. Peran Sunan Muria dalam peradaban Islam Indonesia. Sunan Muria memiliki nama kecil Raden Umar Said, Raden Said, dan juga Raden Prawata. Beliau adalah salah seorang putra Sunan Kalijaga dan Dewi Serep. Beliau menikah dengan Dewi Sujina yang merupakan kakak kandung dari Sunan Kudus. Sunan Muria mengikuti jejak ayahnya sebagai juru dakwah di tanah Jawa. Ia juga adalah penyokong kerajaan Demak Bintara yang setia dan juga berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Sunan Muria berdakwah dengan cara yang halus. Cara tersebut digunakannya dalam menyiarkan Islam di sekitar Gunung Muria. Metode dakwah Sunan Muria yaitu dengan menggunakan kesenian dan tradisi kebudayaan Jawa, misalnya adat kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian anggota keluarga, seperti Nelung Dina 3 harian, sampai Nyewu 1000 hari yang tidak diharamkannya, hanya tradisi yang berbau klinik seperti membakar kemenyan atau menyuguhkan sesaji diganti dengan doa atau sholawat. Sunan Muria juga berdakwah menggunakan gamelan dan wayang. Hal ini dilakukan oleh Sunan Muria sebagai upaya mempertahankan metode dakwah ayahnya terdahulu. Selain itu, Sunan Muria juga menciptakan beberapa tembang. Tembang Sunan Muria yang paling terkenal adalah Tembang Kinanti dan Tembang Sinom. Melalui lagu-lagu inilah Sunan Muria mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam. Cara dakwah yang dilakukan Sunan Muria tersebut membuatnya dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah tanpa ngelih, yaitu dengan menghanyutkan diri dalam masyarakat. Cerita selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati merupakan seorang wali yang berasal dari Pasai. Beberapa sumber mengatakan bahwa nama lain Sunan Gunung Jati adalah Faletaihan atau Fatahila. Berdasarkan beberapa babat dan sumber sejarah beliau mempunyai banyak nama, di antaranya
Muhammad, Nuruddin, Syekh Nurullah, Said, Kamil, Bulkiah, Syekh Maitskurullah, Syarif Hidayatullah, Makdum Jati. Ketika datang ke Pulau Jawa, beliau berdakwah di daerah Jawa bagian barat. Berkat dakwahnya, banyak rakyat Jawa Barat yang memeluk agama Islam. Raden Trenggono pun menaruh simpati kepadanya sehingga Faletehan dinikahkan dengan adik Raden Trenggono. Dalam kurun waktu yang tidak lama, Faletehan berhasil menaklukkan Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon, sehingga beliau telah berhasil merintis hubungan antara Banten, Sunda Kelapa, Cirebon dengan Demak, Jepara, Kudus, Tuban, dan Gresik. Setelah Raden Trenggono wafat, terjadi perselisihan antara Hadiwijaya dengan Adipati Jipang Arya Penangsang. Kerajaan Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa memisahkan diri dari Kerajaan Demak. Setelah itu, beliau tidak lagi menetap di Demak, tetapi mengembangkan dakwahnya di Cirebon sampai menjelang wafatnya pada tahun 1570 dan makamnya terletak di Gunung Jati, Cirebon. Metode dakwah yang digunakan Sunan Gunung Jati ada 3, berikut metodenya. Yang pertama yaitu pendekatan budaya. Metode ini dilakukan dengan cara menghormati budaya atau tradisi lokal masyarakat di wilayah tersebut, seperti halnya dilakukan oleh para wali songo terdahulu. Sunan Gunung Jati mengimplementasikan metode ini dengan membuat tembang-tembang yang berisi nasihat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, metode toleransi terhadap agama lain. Metode ini diimplementasikan dengan cara menghormati orang Jawa yang saat itu mayoritas beragama Hindu dan Buddha dengan tidak menyembelih sapi sebagai hewan kurban, karena dalam agama Hindu sapi adalah hewan yang sangat dihormati. Yang terakhir yaitu metode memulai dakwah dari lingkup terkecil hingga terluas. Proses dakwah Sunan Gunung Jati di Tanah Pasundan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada periode awal dakwahnya, Sunan Gunung Jati hanya berdakwah di wilayah tempat tinggalnya saja, yaitu Cirebon, Jawa Barat. Cerita selanjutnya yaitu Sunan Kudus lahir sekitar abad 15 bertepatan dengan abad 9 Hijriah. Ayahnya bernama Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Mudung di Jipang Panolan, Blora. Sunan Kudus masih merupakan keturunan dari Sayyidina Husain bin Elai bin Abi Thalib. Kakek Sunan Kudus adalah saudara Sunan Ampel. Ayahnya menikah dengan Nyai Syarifah yang merupakan cucu dari Sunan Ampel. Dari hasil perkawinannya lahirlah Jafar Syadik. Sunan Kudus masih mempunyai hubungan pertalian darah dengan Sunan Ampel. Meskipun bergelar Kudus, Sunan Kudus bukanlah berasal dari Kudus. Beliau datang dari Demak dan bertugas menyebarkan agama Islam di sana. Sunan Kudus juga memiliki nama lain yaitu Jafar Syidik atau Jatiksu nama Cinanya. Sunan Kudus merupakan sosok wali yang dihormati dan disegani oleh kawannya. Beliau terkenal dengan wali yang paling pemberani. Selain itu, di samping beliau memegang kekuasaan, juga memegang senapati dari Kerajaan Islam Demak. Cara beliau berdakwah yaitu dengan memasukkan syariat dan ajaran Islam ke dalam adat kebiasaan masyarakat. Kebiasaan unik lainnya yang biasa Sunan Kudus laksanakan dalam berdakwah yaitu acara beduk dendang yang berupa kegiatan menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid dengan mengundang para jamaah masjid. Sunan Kudus terkenal juga dengan 1001 kesaktiannya. Adapun metode yang unik pada saat beliau berdakwah yaitu beliau mengumpulkan masyarakat untuk melihat sapi yang dihiasi bak pengantin kemudian diikat di halaman masjid. Masyarakat Hindu datang berbondong-bondong untuk menyaksikan sapi yang diperlakukan istimewa dan aneh itu. Setelah mereka berkumpul, Sunan Kudus mulai menyampaikan dakwahnya. Karena sapi merupakan hewan keramat bagi umat Hindu, cara ini sangat praktis dan efisien untuk menarik minat umat Hindu. Pada saat mendakwahkan agama Islam, beliau sering berdakwah menggunakan metode ammah dan bil hikmah melalui pertemuan ceramah agama di masjid-masjid terdekat sebagai tempat beribadah. Selain dakwah ammah, beliau juga membangun pesantren yang dijadikan sebagai pusat pendidikan Islam dan pengembangan karakter santrinya. Cerita yang terakhir yaitu ada Sunan Kalijaga adalah salah satu wali yang terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Beliau ulama yang sakti dan cerdas. Nama kecilnya Raden Sahid, merupakan putra dari Tumenggung Wilwatikta, Adipati Tuban yang sudah menganut agama Islam. Namanya berubah menjadi Raden Sahur. Beliau menikah dengan Dewi Nawangrum dan hasil pernikahannya lahirlah Sunan Kalijaga.
Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada 1430-an. Sunan Kalijaga dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang penuh dengan kearifan lokal dan kesantunan yang kemudian dikenal dengan sebutan Javanisasi dari Islam. Sunan Kalijaga memiliki peran penting terhadap penyebaran agama Islam. Beliau terkenal dengan keseniannya dalam proses penyebaran agama Islam. Ini disebut dengan dakwah bil hikmah, yaitu melalui pendekatan kebijaksanaan yang dapat menghasilkan moral-moral yang mudah diterima oleh masyarakat setempat. Pada saat berdakwah, beliau tidak menolak adanya budaya lokal, namun sebaliknya dengan mencoba untuk menyelaraskan budaya lokal dengan ajaran Islam. Wayang merupakan salah satu media yang digunakan dalam menyampaikan ajaran Islam. Sunan Kalijaga merupakan seseorang yang ahli dalam memainkannya. Dengan keahliannya, beliau dijuluki Kedalang Sidabrangti. Proses penyebaran agama Islam dengan wayang berupa pertunjukan dengan seseorang yang ingin melihat pertunjukan wayang tidak membayar dengan uang, namun cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat. Dengan begitu agama Islam berkembang dengan cepat.